Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, setelah kemarin kita tematiknya diseling dulu sama salah satu proyek ya, yaitu proyek bahasa Arab. Hari ini kita kembali lagi belajar tematik ya, soleha. Jangan bosan ya, harus semakin semangat. Oke deh, soleh-soleha, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita lihat yuk. Nah ya, hari ini kita masuk ke tema 6, subtema keempat. Dan kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Hari ini fokus materi kita adalah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya merinci dan mempraktekkan ungkapan penyampaian pemberitahuan kepada orang lain dengan bahasa yang santun secara lisan dan tulis. Kalau gitu, kita mulai saja yuk soleh-soleha dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalimat pemberitahuan. Apa sih kalimat pemberitahuan itu? Di situ ada kata-kata pemberitahuan, beritahu. Nah, kira-kira apa sih yang disebut dengan kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang digunakan untuk memberitahu sesuatu atau biasa disebut dengan kalimat berita. Informasi atau misalnya kalimat pemberitahuan ini mengandung informasi atau berita. Dan kalimat pemberitahuan ini diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalau kemarin kalimat perintah dan kalimat ajakan itu diakhiri tanda seru, kalau kalimat pemberitahuan ini diakhiri dengan tanda titik, begitu ya. Jadi kalimat pemberitahuan ini isinya untuk memberitahu sesuatu, bisa berita, bisa informasi ya. Pokoknya apa-apa yang untuk memberitahu sesuatu, begitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan kalimat pemberitahuan ya. Nah, kita cermati teks berikut ya. Kita baca teksnya sama-sama. Lani bercerita tentang bekerja sama. Lani bercerita tentang bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, soleh-soleha, di sini nanti coba ya kita baca sama-sama. Lalu nanti adakah kalimat pemberitahuan di dalamnya? Kita baca sama-sama ya. Siti adalah tetanggaku. Oh maaf, kita baca dulu judulnya. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, soleh-soleha, dalam teks ini ternyata banyak sekali kalimat pemberitahuannya. Ya, apa saja? Di situ ada Siti adalah tetanggaku. Nah, diberitahu oleh Lani bahwa Lani punya tetangga loh, namanya Siti. Nah, lalu Siti ini menanam banyak pohon di rumahnya. Di sini juga Lani memberitahu Siti itu di rumahnya banyak sekali pohon-pohonnya. Jadi, walaupun kita tidak kenal Siti, karena diberitahu oleh Lani, kita jadi bisa membayangkan ya, oh ternyata di rumahnya Siti banyak pohon. Kita bisa membayangkan. Itu dari kalimat-kalimat atau dari kata-kata yang Lani ceritakan, yang Lani beritahu ya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Bisa kita bayangkan? Walaupun kita tidak kenal dengan Siti, tapi dengan Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari, oh pasti Siti anak yang rajin deh. Pasti rumahnya bersih deh. Gitu ya, soleh-soleha ya. Jadi kalimat-kalimat pemberitahuan ini akan membuat kita mengetahui begitu ya keadaan seseorang atau keadaan sesuatu begitu ya. Nah, ini ya. Jadi pada teks tersebut Lani memberitahu bahwa nah ini ya yang tadi sesuai dengan teksnya. Bahwa Siti itu tetangganya Lani. Siti menanam banyak pohon. Siti juga menyapu halaman setiap hari. Siti selalu membersihkan
saluran air di depan rumahnya, sehingga rumahnya tidak ada genangan air dan tidak ada sampah ya, karena sampahnya tersimpan dengan rapi. Keluarga Siti adalah tetangga yang baik. Lani dan Siti membersihkan air bersama, menyiram tanaman bersama, bekerja sama ya. Dan Lani bersyukur mempunyai tetangga seperti Siti. Nah, dari informasi-informasi yang diberitahukan oleh Lani, kita jadi bisa menyimpulkan, bisa mengetahui, oh ternyata sepertinya Siti ini anak yang rajin, anak yang selalu menjaga kebersihan. Ya, padahal kita belum ketemu sama Siti ya. Kita juga nggak tahu Siti itu seperti apa, bagaimana rumahnya. Tapi berkat informasi yang diberitahukan oleh Lani, kita jadi paham deh ya, kita jadi tahu Siti itu seperti apa ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa ungkapan. Coba, mana ungkapan yang memberitahukan sesuatu dan mana yang bukan? Begini pakai pin ya, pen maksudnya. Dari mana Beni? Apakah itu ungkapan pemberitahuan? Dari mana Beni? Bukan ya, itu adalah kalimat bertanya. Bertanya dari mana ya? Edo memelihara banyak ayam di rumahnya. Apakah itu ungkapan pemberitahuan? Tentu. Dengan begini kan kita jadi tahu ya, Edo itu punya banyak ayam di rumahnya. Bisa kita bayangkan ya, banyak ayam di rumahnya ya, karena diberitahu. Edo memiliki kandang besar. Apakah itu ungkapan pemberitahuan? Tentu, ya kita jadi tahu bahwa Edo itu punya kandang yang besar. Ibu merebus pisang untukmu. Apakah itu termasuk ungkapan pemberitahuan? Tentu, ya karena kita jadi tahu bahwa ibu merebus pisang untukmu. Jadi jangan jajan karena ibu merebus pisang untukmu, begitu ya. Jangan makan sembarangan karena ada rebus pisang untukmu. Nah, diberitahu begitu ya. Lalu yang terakhir, terima kasih ayah. Apakah itu ungkapan pemberitahuan? Bukan, itu ungkapan terima kasih ya. Nah, ini dia jawabannya ya. Tadi sudah kita inikan sama-sama ya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang bagaimana menanggapi kalimat pemberitahuan? Kalau ada yang memberitahu ya, apa yang harus kita katakan atau apa yang harus kita tanggapi begitu ya? Jawabannya harus seperti apa? Nah, kita lihat ya. Di sini ada percakapan antara Ibu, Nisa, Duma, dan Lian ya. Nisa, Duma, Lian bantu ibu membagikan makanan dan minuman untuk bapak-bapak yang sedang kerja bakti di jalan. Nah, di sini ibu memberitahu bahwa ada bapak-bapak yang sedang kerja bakti di jalan. Jadi, ibu meminta tolong kepada Nisa, Duma, dan Lian untuk membagikan makanan dan minuman. Lalu bagaimana jawaban Nisa? Baik, Bu. Apa saja yang akan dibagikan? Lihat di sini ya, diberi tanda merah. Baik, Bu. Lalu ibu berkata lagi, tolong Nisa menyiapkan minuman sebanyak 45 gelas. Lian menyiapkan donat sebanyak 45 biji. Dan Duma menyiapkan jeruk sebanyak 45 buah. Nah, di sini ibu meminta tolong ada minuman sebanyak harus menyiapkan beberapa minuman, beberapa makanan, dan beberapa buah begitu ya. Nah, di sini ibu memberitahu bahwa ada beberapa jumlah ya yang harus disiapkan begitu ya, diberitahu jumlahnya begitu ya, ibu memberitahu jumlahnya. Lalu bagaimana komentar atau tanggapan dari Lian? Baik Tante, nah itu ya tanggapan dari Lian. Lalu Duma bagaimana tanggapannya? Baik Tante, ayo Nisa, Lian kita menyiapkan dan menghitung makanan dan minumannya. Lalu ibu berkata, setelah dihitung, letakkan ke dalam kotak makanan agar mudah membawanya. Baik Bu, di sini ada kata letakkan. Nah, berarti kalimat apa? Masih ingat nggak kemarin? Yang ada kan dan lahnya. Kalimat apa? Perintah, betul. Letakkan ya, ini kalimat perintah ya. Jadi di sini ada kalimat perintah, ada kalimat meminta tolong ya. Oke, sip. Nah, jadi untuk kalimat tanggapan pada percakapan tersebut ada apa saja? Ada baik Bu,
Baik Tante, ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan informasi atau mengungkapkan atau memberikan ungkapan pemberitahuan, maka tanggapannya bisa begini ya. Tapi untuk memberikan informasi atau memberikan berita, ada satu hal yang penting, yaitu harus jujur ya. Jadi jangan bohong, jangan memberi pemberitahuan yang bohong. Atau kalau sekarang itu nama ngetrennya tuh hoax ya. Nah, jadi misalnya jangan, tadi kan ada yang kerja bakti 30 orang, padahal nggak ada. Nah, itu berarti pemberitaannya atau pemberitahuannya bohong. Nah, nggak boleh ya. Jadi harus dengan keadaan yang jujur, keadaan yang sebenarnya ya. Oke? Nah, alhamdulillah soleh-soleha, untuk materi hari ini kita cukupkan dulu sampai ke kalimat pemberitahuan ya. Nah, untuk tugasnya silahkan soleh-soleha baca. Nah, baca ya. Baca buku paket tema 6 halaman 89, 97, dan 104. Lalu setelah dibaca, lingkari percakapan yang mengandung kalimat pemberitahuan. Ya, nah seperti ini contohnya. Jadi di sini ada percakapan, dilingkari kalimat-kalimat pemberitahuannya. Ya, tapi dibaca dulu ya, soleh-soleha ya. Yang mana yang termasuk kalimat pemberitahuannya. Dan tugas berikutnya yaitu buatlah 2 kalimat pemberitahuan beserta tanggapannya sesuai gambar berikut. Nih, kira-kira kalau gambarnya seperti ini, bagaimana kalimat pemberitahuannya? Ya, ada informasi apa? Ada berita apa nih yang sesuai dengan gambar ini? Buat 2 kalimat pemberitahuannya ya. Silahkan, lalu jangan lupa sertakan tanggapannya ya. Oke, begitu ya soleh-soleha ya. Nah, sebentar. Oke, soleh-soleha. Itu tadi materi kita hari ini tentang bahasa Indonesia yaitu kalimat perintah. Silahkan soleh-soleha siapkan dirinya, siapkan semangatnya untuk mengerjakan tugasnya. Tadi ada 2 ya, yaitu tadi tugas membaca dan melingkari kalimat perintah di buku paket, lalu menuliskan 2 kalimat perintah beserta tanggapannya sesuai dengan gambar yang tadi di share ya, diperlihatkan. Kalau misalnya soleh-soleha ada yang tertinggal atau misalnya Bu Ginanya terlalu cepat, boleh nanti videonya diulang lagi ya soleh-soleha ya. Oke, terima kasih ya soleh-soleha, senantiasa semangat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih soleh-soleha. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.